Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, teman-teman, dan Ibu dosen. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenalkan nama saya Jovan Imam ini dengan NIM 256-2023-17. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang mengenai pembahasannya secara kelahiran bahasa dan perbedaannya pada kelahiran bahasa Indonesia dan bagaimana cara agar bahasa Indonesia tidak punah. Langsung saja pada secara kelahiran bahasa. Pertama, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Kelahiran bahasa tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peradaban manusia yang telah berlangsung ribuan tahun lalu. Ya, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Jadi kita menggunakan bahasa itu untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain begitu. Dan bahasa itu tidak dapat dipisahkan dengan peradaban manusia. Jadi manusia ada dulu baru bahasa itu ada gitu. Dan bahasa ini telah berlangsung ribuan tahun lalu, teman-teman. Yang berikut asal mula bahasa. Bahasa itu boleh berkembang sekitar 100 hingga 200 tahun yang lalu, teman-teman. Bahasa pertama kemungkinan besar berbentuk seperti bahasa yang kita kenal sekarang, tetapi lebih berupa suara dan isyarat. Jadi bahasa pertama itu kemungkinan besar tidak seperti bahasa sekarang, teman-teman. Bahasa bahasa yang pertama kali itu lebih berupa seperti suara dan isyarat sederhana gitu, tidak seperti yang sekarang bahasa yang sudah lebih baku gitu. Manusia menggunakan suara, isyarat, dan gerakan tubuh untuk menyampaikan pesan. Jadi bahasa awal mula bahasa itu seperti kayak lebih kayak isyarat begitu dan bahasa tubuh yang dilakukan untuk orang lain paham begitu. Itu awal mula bahasa dari awal begitu, teman-teman. Seiring berjalannya waktu, bahasa berkembang menjadi sistem yang jauh lebih kompleks dengan tata bahasa dan kosakata yang lebih kaya. Ya jadi bahasa itu dulu itu tidak kompleks yang sekarang gitu. Bahasa dulu itu lebih kayak kita lebih kayak menggunakan suara isyarat dan gerakan tubuh untuk menyampaikan pesan kepada orang lain gitu teman-teman. Kemudian perkembangan bahasa seiring dengan revolusi otak manusia bahasa menjadi lebih kompleks ya. Sekarang ini bahasa menjadi lebih kompleks gitu seiring dengan perkembangan otak yang kita manusia alami gitu. Bahasa berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dalam kelompok yang lebih besar dan dalam konteks yang lebih beragam. Ya jadi bahasa itu berkembang dengan kebutuhan manusia, kebutuhan kita sendiri untuk berkomunikasi dengan kelompok. Jadi sering berjalannya waktu itu bahasa itu berkembang dengan sendirinya gitu. Untuk berkomunikasi dalam kelompok yang lebih besar dan konteks yang lebih beragam. Jadi sering berjalannya waktu bahasa itu berkembangnya itu lebih kompleks gitu. Tidak seperti awal mula bahasa gitu teman-teman. Kemudian pembentukan bahasa tertulis. Bahasa tertulis itu pertama kali itu muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu teman-teman. Di Mesopotamia dengan sistem penulisan paku. Jadi bahasa tertulis itu kayak yang sekarang itu kita menulis di kertas gitu. Pada dulu itu lebih kayak mereka buat mempaku gitu di sebuah tempat untuk dijadikan bahasa tertulis gitu. Jadi kayak mereka paku dalam bentuk huruf dan bahasa gitu. Penemuan bahasa tertulis memungkinkan penyimpanan informasi dan pengetahuan lintas generasi. Ya, jadi kayak dulu itu nenek moyang kita itu menggunakan bahasa tertulis seperti mereka seperti yang sekarang itu di Candi Borobudur itu kan kayak di tembok-tembok candi itu tuh ada bahasa-bahasa tertulis gitu teman-teman.
Dan itu memungkinkan penyimpanan informasi dan pengetahuan lintas generasi ya. Itu maksudnya kayak, dan nanti di masa yang akan datang generasi yang baru akan tahu kalau bahasa tertulis itu dulu itu ada gitu. Seperti yang terjadi di Borobudur seperti itu, yaitu bahasa tertulis yang mereka tulis di tembok atau di media lainnya gitu. Kemudian kita masuk di kelahiran bahasa Indonesia. Secara singkatnya, asal-usul bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Teman-teman yang digunakan sebagai lingkungan Franka di Kepulauan Nusantara. Pada 1928, dalam sebuah pemuda itu bahasa Melayu diakui sebagai bahasa persatuan dan dinamakan bahasa Indonesia. Jadi memang bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca atau yang sebagai mulut ke mulut begitu teman-teman di Kepulauan Nusantara. Dan pada 1928 itu, dalam sebuah pemuda bahasa Melayu itu diakui sebagai bahasa persatuan dan dinamakan bahasa Indonesia teman-teman. Ya, seperti kita tahu sekarang. Kemudian pengakuan resminya itu sebagai bahasa Indonesia, pengakuan resminya itu pada tahun 1945 dengan kemerdekaan bahasa Indonesia, itu diakui secara resmi bahasa Indonesia itu. Dan dibakukan dalam ejaan yang disempurnakan dengan bahasa resmi dalam pendidikan, pemerintah, dan budaya. Yaitu kita kayak sekarang itu yang kita disempurnakan dalam menjadi bahasa resmi itu kayak kita belajar sekarang bahasa Indonesia yang sekarang gitu. Pemerintah juga menggunakan bahasa Indonesia yang resmi, di pendidikan juga menggunakan bahasa Indonesia yang resmi, dan di media juga. Jadi kayak bahasa Indonesia yang resmi itu dipergunakan di publik gitu. Berikut perbedaan dengan kelahiran bahasa lain, perbedaan bahasa Indonesia gitu. Ya, kita tahu bahwa tidak seperti beberapa bahasa yang berkembang secara alami, bahasa Indonesia itu diciptakan dengan simbol persatuan gitu. Jadi bahasa Indonesia itu diciptakan untuk simbol persatuan gitu. Bahasa Indonesia itu dirancang sebagai simbol untuk menyatukan berbagai kelompok etnis dan bahasa daerah di Indonesia. Jadi Indonesia kan ada memiliki banyak daerah dengan bahasa daerah yang berbeda-beda, banyak etnis. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang mempersatukan kita di Indonesia gitu. Jadi seperti Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi bahasa Indonesia itu menyatukan kita semua dalam negara Indonesia gitu. Kemudian kita masuk di cara mempertahankan bahasa Indonesia. Ya pasti ada tantangannya kenapa bahasa Indonesia itu sudah punah begitu. Yang pertama itu pengaruh globalisasi, yaitu penggunaan bahasa asing di kehidupan kita sehari-hari gitu, seperti bahasa Inggris atau bahasa lain-lain yang dominan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu kayak ketika kita tahu yang sekarang itu kita sering menggunakan bahasa Inggris di sela-sela kita berbicara bahasa Indonesia gitu. Itu sebenarnya tidak boleh teman-teman, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik seperti supaya bahasa Indonesia itu tidak punah suatu saat nanti gitu. Yang tantangan yang kedua yaitu kurangnya penggunaan di generasi muda ya. Generasi muda yang sekarang itu kita harus lebih tekankan supaya lebih menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan harus lebih belajar tentang bahasa Indonesia gitu. Generasi muda cenderung lebih menggunakan bahasa gaul. Ya memang bahasa gaul sekarang itu sedang ramai gitu. Tapi kita harus mempertahankan untuk sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik setiap harinya. Saturan bahasa asing dan percakapan sehari-hari. Ya, sehari-hari itu kita usahakan supaya jangan menggunakan bahasa asing gitu. Jadi tantangannya itu terus ada solusinya gitu. Solusinya itu pendidikan dan kurikulum. Itu kita harus mencantumkan bahasa Indonesia itu di pendidikan dan kurikulum. Seperti sekarang kita belajar bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu cara solusi agar bahasa Indonesia itu tidak punah suatu saat nanti. Yang solusi yang kedua, penggunaan di media dan teknologi. Ya,
yaitu promosi. Kita harus sebagai generasi muda sekarang yang penuh dengan media dan teknologi, kita harus kita harus manfaatkan itu supaya kita mempromosikan bahasa Indonesia kita seperti dikenal oleh bangsa asing, supaya mereka ada kemauan dan penasaran untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, kita harus membuat konten gitu dan lain-lain. Yang ketiga, solusi yang ketiga, pemberdayaan dan kebanggaan budaya. Meningkatkan kemenangan bahasa asing dan budaya. Kita harus kampanye sosial gitu, supaya kita harus kampanye sosial di seluruh masyarakat Indonesia supaya lebih menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia gitu. Kemudian dengan memahami secara dan pentingnya bahasa Indonesia, teman-teman, kita dapat bersama menjaga dan melestarikan warisan budaya ini agar tidak punah di tengah arus globalisasi. Jadi kita harus menjaga bahasa Indonesia kita, teman-teman, agar tidak punah di tengah arus globalisasi yang sekarang ini. Ya, teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat dosen semuanya. Demikian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Atas kekurangan saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.